Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, di pagi yang cerah ini bagaimana kondisi kesehatan kalian? Ya, di hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema ketiga, pembelajaran pertama. Ya, jadi kita udah duluan sampai ke subtema 3, di mana teman-teman yang lain baru sampai di subtema 2, pembelajaran keempat atau kelima. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe ya bagi yang belum, dan bagi yang sudah jangan lupa like-nya serta komentarnya. Nah, untuk itu silakan saksikan video pembelajaran hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Guru di hari ini. Semoga hari ini kita semua selalu sehat walafiat ya. Tak lupa pula ayah dan bunda sehat selalu ya, yang senantiasa mendampingi Ananda belajar di rumah. Nah anak-anak, kali ini kita memasuki tematik tema 1, masih tentang hidup rukun. Kita masuk ke subtema baru, yaitu hidup rukun di sekolah pembelajaran 1. Kita simak bersama ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, biasanya jika kita sekolah normal seperti biasa, kita belajar di sekolah, nah itu kita ada jam istirahat. Nah, biasanya itu kalian itu memanfaatkan jam istirahat itu, ada yang bermain, ada yang makan, ada yang mungkin ngobrol-ngobrol di taman sekolah, dan lain-lain. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pastinya kalian ketika istirahat bermain dengan teman-teman yang lain ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, di sini sikap kita ketika kita bermain dengan teman, maka kita harus hidup rukun. Tidak boleh saling bertengkar, saling berbagi, saling menghargai, agar tercipta hidup rukun di sekolah. Nah, ini ada contoh berbagi dengan teman. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman sekolah. Nah, kita lihat percakapan antara ibu dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu Udin. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?
Udin bertanya. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, kata ibu. Nah, antara percakapan Udin dan ibu ini, Ibu Udin menyuruh Udin untuk berbagi kepada teman. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kalimat perintah biasanya itu ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Jika kita menulis kalimat perintah, maka harus diakhiri dengan tanda seru. Ini wajib diingat ya, anak-anak. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi di sini anak-anak, jika kalian ingin mengucapkan kalimat perintah, itu harus dengan kalimat yang baik atau dengan kalimat yang sopan. Misalnya, hai Don, tolong ambilkan pensil di meja itu ya. Nah, jadi ketika kalian mengucapkan kalimat perintah kepada teman atau kepada siapapun, diselipkan dengan kata tolong, maka itu merupakan kalimat perintah yang sopan. Jadi jangan mentang-mentang kalimat perintah, kalian mengucapkan kalimat itu dengan seenaknya. Contoh, misalnya, Doni, ambilkan buku itu. Nah, seperti itu kan tidak baik. Maka alangkah baiknya ketika kalian mengucapkan kalimat perintah, harus dengan kalimat yang baik. Disisipkan kata tolong. Seperti itu ya anak-anak. Di sini ibu memiliki beberapa contoh kalimat. Yang pertama, bacalah buku itu. Lihat di sini di akhir kalimat ini ada tanda seru. Kita lihat kalimat yang kedua, tolong ambilkan boneka itu. Ya, di sini kalimatnya lebih sopan karena ini kalimat perintah, jadi tetap di akhir kalimat diberi tanda seru. Kalimat yang ketiga, matikan lampu itu. Nah, tetap ya, masih ada tanda seru di akhir kalimat. Yang keempat, tolong tutup pintu itu, Rini. Seperti biasa kita lihat di sini ada tanda seru di akhir kalimat. Kalimat yang kelima, bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, di sini juga dibubuhi oleh tanda seru. Nah, jadi kalimat perintah itu antara tulisan dengan vokal kita yang pasti berbeda. Jadi ketika tanda seru ini tidak kita ucapkan. Jadi tanda seru ini hanya ada di dalam tulisan. Ini menunjukkan intonasi kita ketika mengucapkan kalimat perintah.
Nah, sekarang coba kalian buat kalimat perintah dari kata-kata di bawah ini. Siapkan alat tulis kalian ya. Di sini Ibu memberikan 5 kata. Yang pertama adalah tutuplah, kemudian bawakan, kemudian jagalah, kemudian matikan, dan yang terakhir kerjakan. Nah, kalian Ibu beri tugas untuk membuat 5 kalimat perintah dari 5 kata yang sudah Ibu berikan. Nanti tugasnya seperti biasa di WA di Japri ke Ibu Guru ya. Nah, di sini kita coba membahas kalimat perintah yang ada di buku. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, jadi di sini kata yang tepat untuk kalimat perintah ini adalah masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi di sini kita diperintahkan untuk masuk kelas setelah bel berbunyi. Kalimat yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Maka di sini kata perintahnya adalah jagalah kebersihan kelas. Kalimat berikutnya adalah titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Di sini sudah jelas, berarti kata perintahnya adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kalimat berikutnya adalah titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Maka di sini kata perintahnya adalah rapikan. Rapikan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Dan yang terakhir adalah titik sampah pada tempatnya. Di sini berarti kata perintahnya adalah buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Siti menggunakan krayon, Edo menggunakan spidol, sedangkan Udin menggunakan pensil warna. Di sini kita mencoba mencari perbedaan antara ketiga alat tersebut. Nah, anak-anak, di sini coba kalian di rumah nanti membuat perbandingan antara krayon, spidol, dan pensil warna. Coba nanti kalian di rumah membuat goresan dengan alat warna tersebut dan amati apakah perbedaannya. Kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasil goresannya itu biasanya tebal dan kasar. Jadi di sini kalian bisa melihat hasil dari krayon ini, dia goresannya tebal dan kasar. Tetapi biasanya di krayon itu ada alat yang untuk merapikan ya, agar teksturnya tidak kasar seperti pertama digores. Jadi dia bisa meratakan goresan-goresan yang kasar menjadi lebih halus. Coba kita lihat hasil dari alat warna yang kedua. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah,
Nah, di sini kalian bisa dilihat contoh dari spidol, dan ini adalah hasil gambar dengan menggunakan alat warna spidol. Dengan menggunakan spidol ini biasanya goresannya tebal dan halus ya. Nah, hanya kalau dengan spidol ini biasa kan suka agak-agak basah, jadi kertas warnanya atau kertas gambarnya ini ketika kita ingin lihat hasilnya harus didiamkan dahulu agar goresan dari spidolnya itu menyerap dan kering. Kita lihat hasil dari menggunakan alat warna yang ketiga. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Nah, dengan menggunakan pensil warna ini terlihat jelas ya bedanya dengan alat yang pertama yaitu krayon, dan alat yang kedua itu adalah spidol. Jadi untuk pensil warna ini hasilnya ini lebih tipis dan halus. Nah, setelah tadi kita membahas hasil dari goresan 3 alat warna, coba di sini kita amati gambar. Di sini ada 3 gambar hasil dari goresan ketiga alat warna tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat hasil goresan antara Siti, Udin, dan Edo. Nah, Siti menggunakan krayon, kita lihat cocok dan cocokkan untuk gambar yang digambar dengan krayon adalah gambar yang paling kiri. Maka di sini panahnya kita tunjukkan ya dari Siti ke gambar yang paling kiri. Kita lihat pada gambar yang kedua yaitu Udin menggambar menggunakan pensil warna. Nah, kita lihat tekstur atau goresan yang paling tipis adalah di pojok kanan. Maka ini kita tarik garisnya ya dari Udin ke gambar yang ada di pojok kanan. Terakhir adalah Edo menggunakan spidol. Nah, gambar yang paling tengah ini adalah hasil dari goresan dengan menggunakan alat warna spidol. Nah, di sini ada soal berhitung. Kalian mencoba untuk menghitung dengan cara panjang atau cara pendek. Nah, ini nanti di rumah ayah dan bunda bisa membantu menjelaskan kepada kalian untuk soal ini ya, karena ini bisa dibilang masih mudah soalnya karena belum ada teknik menyimpan. Untuk soal berikutnya adalah teknik menyimpan, dan nanti ada video bagaimana cara berhitung dengan teknik menyimpan. Disimak videonya ya anak-anak. Soal yang pertama, 267 ditambah 129. Ini kita jadikan bentuk panjang terlebih dahulu anak-anak. 267 ini sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 7. Selanjutnya 129 ini sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Ini selanjutnya kita jumlahkan dimulai dari nilai angka satuan. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Kita tulis di sini. Selanjutnya nilai angka puluhan. 60 ditambah 20 sama dengan 80. Kita tulis di sini, kita lurus-luruskan anak-anak. Selanjutnya nilai angka ratusan. 200 ditambah 100 ini sama dengan 300.
Ini 300 ditambah 80 ditambah 16. Kalau kita cermati anak-anak, di sini 16 ini puluhan dan satuan. Terdiri dari nilai angka puluhan dan satuan. Puluhannya 1, satuannya 6. Ini kita pisahkan antara puluhan dengan satuan menjadi 10 ditambah 6. Tujuan kita memisahkan ini untuk memudahkan kita dalam menghitung. Selanjutnya 80 di sini kita turunkan. Nilai angka ratusan 300 juga kita turunkan di sini. Ini menjadi 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. Di sini ada 80 ini nilai angka puluhan, di sini 10 juga nilai angka puluhan. Ini Ibu beri bantuan dengan tanda kurung untuk memudahkan kita meringkas. Ini menjadi 6, kita tulis di sini 6. Selanjutnya 80 ditambah 10 90 di sini. Selanjutnya di sini 300. Ini 300 ditambah 90 ditambah 6 sama dengan 396. Ibu lanjutkan ke contoh soal yang kedua anak-anak. 185 ditambah 234. Ini kita tulis dulu bentuk panjangnya. 185 bentuk panjangnya 100 ditambah 80 ditambah 5. Ini selanjutnya 234. Ini sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Ini kita jumlahkan dari nilai tempat satuan anak-anak. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Di sini kita luruskan. Selanjutnya 80 ditambah 30 ini sama dengan 110, kita tulis. Di sini kita lurus-luruskan. Selanjutnya nilai angka ratusan 100 ditambah 200 sama dengan 300, kita tulis di sini. Ini 300 ditambah 110 ditambah 9. Ini kalau kita amati anak-anak, di sini ini ada nilai angka ratusan yaitu 100 dan angka puluhan yaitu 10. Ini angka 9 kita tulis terlebih dahulu di sini. Selanjutnya ini nilai angka ratusan dan puluhan kita pisahkan. Menjadi di sini 110 menjadi 100 ditambah 10 di sini. 300 kita turunkan. Nih. 300 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9. Di sini ada nilai angka ratusan yaitu 300 dan 100. Ini karena sama-sama nilai angka ratusan kita beri tanda kurung. Nih, selanjutnya kita tulis lagi di sini 9. Di sini 10. Selanjutnya 300 ditambah 100 itu 400. 400 ditambah 10 ditambah 9. Ini sama dengan 419. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini. Ibu sudah selesai membahas. Semoga bermanfaat anak-anak. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, dan apabila kalian masih menemukan kendala atau kesulitan dengan materi yang Ibu berikan, silahkan boleh bertanya ke Bu Guru melalui WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, bagaimana pembelajaran hari ini? Kurasa pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya. Bagi anak-anakku, jangan lupa tinggalkan komentar di kemarin, lalu klik like ya. Dan yang bagi belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, untuk pelajaran hari ini kita alhamdulillah sudah mencapai video ke 13. Dari awal kita memulai video. Nah, untuk itu nanti Bapak akan membuat sebuah evaluasi apakah pembelajaran ini efektif atau tidak. Untuk itu
bagi anak-anakku jangan lupa di bawah ada soal di Google Form yang bisa kalian kerjakan. Oke. Semoga hari ini menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.